Pemirsa, cerita cicak versus buaya berulang. Jumat pagi tadi, Wakil Ketua KPK Bambang Wijoyanto ditangkap Bareskrim Mabes Polri. Ini terjadi 10 hari setelah KPK menetapkan Komjen Polisi Budi Gunawan, Kepala Lembaga Pendidikan Polri, sebagai tersangka dugaan suap. Demonstrasi mendukung Komisi Pemberantasan Korupsi merebak setelah Wakil Ketua KPK Bambang Wijoyanto ditangkap Badan Reserse Kriminal Polri Jumat pagi. Bambang ditangkap lantaran diduga mengarahkan saksi memberikan keterangan palsu dalam sengketa hasil Pilkada Kota Waringin Barat, Kalimantan Tengah tahun 2010. Dua saksi ahli. Ya, yang ketiga adalah alat bukti surat. Kalau kita bicara dengan konsep mekanisme hukum, kita paham itu. Ya, 3 alat bukti yang sah. Itu menjadi dasar. Penangkapan Bambang seolah memutar jarum jam sejarah. Perseteruan cicak versus buaya terulang lagi. Pada tahun 2009, 2 pemimpin KPK yaitu Bibit Samatrianto dan Chandra Hamzah dicokok karena diduga menerima suap dari Anggodo Wijoyo. Dalam prosesnya, 2 pemimpin KPK tadi tidak terbukti menerima sogok. Sejak pertengahan Januari lalu, KPK menjadi bintang berita setelah menetapkan Komisaris Jenderal Polisi Budi Gunawan sebagai tersangka. Calon Kapolri yang disodorkan Presiden Joko Widodo ini diduga menerima suap dan gratifikasi saat Budi Gunawan menjabat Kepala Biro Pembinaan Karir Deputi SDM Mabes Polri antara tahun 2003 hingga 2006. Politik pun menjadi panas. DPR meloloskan Budi Gunawan. Istana meredamnya dengan menunda pelantikan Budi Gunawan sebagai Kapolri. Situasi menjadi hangat lagi setelah pelaksana tugas Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto membeberkan kemungkinan motif politik oleh Abraham Samad di balik penetapan tersangka Budi Gunawan. Ketua KPK itu, menurut Hasto, kecewa kepada Budi Gunawan karena memotong rencana Abraham Samad yang berniat maju sebagai cawapres Jokowi. Perang cicak versus buaya terulang. Demikian topik The Headlines kali ini. Dan untuk membahasnya kami telah mengundang Bibit Samatrianto, mantan Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi, dan juga Siti Zuhro, peneliti senior dari LIPI. Dan hadir pula Don Bosco Selamun, pemimpin redaksi Berita 1 News Channel, juga Bambang Harimurti, wartawan senior Tempo. Bapak-bapak dan Ibu, terima kasih sudah hadir di The Headlines. Beberapa jam sesudah penangkapan BW, begitu kita bilang, ada preskon di KPK dan ada banyak tokoh-tokoh masyarakat di situ. Kalau mau lihat, sebenarnya mayoritas orang bilang, ini dulu pendukung Jokowi. Kemudian mereka juga mayoritas menyebutkan, ayo Jokowi turun tangan sekarang, Bang Don. Kesimpulanmu benar dulu. Jadi hari ini ya, kalau kita lihat ya trending topik, sudah jadi trending topik dunia. Kalau kita baca sosmed itu, the winner goes to KPK. Kemudian kalau kita lihat di mana lapangan KPK tadi yang preskon tadi itu sama yang sekarang sedang demo di sana, pemenangnya juga KPK. Media mainstream saya duga juga akan memenangkan KPK dalam pengertian sentimennya akan lebih positif ke KPK. Seperti kata Nunung tadi, kalau kita lihat orang yang muncul di sana adalah para pendukung Jokowi. Hanya berbeda, persis seperti minggu lalu ketika sejumlah artis atau kelompok yang dulu melakukan konser 2 jari berdemo di istana adalah juga pendukung Jokowi. Saya berharap Jokowi menonton ini, walaupun berbeda dengan yang di KPK dan di istana, tapi ini adalah suara para pendukungnya. Dan itu berarti ada janji kepada pendukungnya dan dia harus memenuhi janji itu. Benarkah? Soalnya Mas Bambang ada di sana. Ya, kalau saya ada yang lebih mengkhawatirkan saya adalah bahwa kelihatannya di polisi ini sendiri ada kehilangan kendali. Ada cukup informasi dan indikasi bahwa ada gerakan-gerakan di polisi yang di luar kendali dari Kapolri. Jadi indikasinya misalnya waktu tadi pagi di luar kendali PLT Kapolri begitu. Karena ya. waktu tadi pagi kan waktu Johan dari KPK minta telepon Kapolri bilang tidak ada penahanan. Dia bilang
terus ditanya bagaimana kabar reskrim, ini kabar reskrim sebelah saya. Kabar reskrim pun bilang dia tidak ada katanya. Sesudah itu diperjelas bahwa ini independensi penyidik begitu Mas Bambang. Ya, Kalau tidak salah jawabannya. Tapi jangan, ya itu saya kira udah cover up. Dan ini yang menurut saya ini yang perlu dibongkar. Karena penangkapannya pun menyalahi peraturan Polri sendiri. Jadi ini ada polisi. Itu cara penangkapannya itu jelas salah. Ya. Jadi kita boleh juga tanya ke Pak Bibit sebagai, saya mau bilang apa, aktor atau korban ya? Iya, aktor atau korban cicak buaya versi 1 begitu ya kalau jilid 1. Dapat predikat baru saya. Apa yang Bapak rasakan ketika kemudian tahu sekarang BW ditangkap? Begini, pertama BW ditangkap, kemudian reaksi masyarakat demikian meluas. Meluas ya. Pertama, masyarakat sudah muak dengan korupsi. Sebenarnya hampir mirip dengan zaman Pak Bibit bukan ini? Iya. Jadi sudah muak dengan korupsi dan pengen pemerintah itu bersih dari korupsi. Terus yang kedua, masyarakat itu sangat percaya pada KPK. Sangat menaruh kepercayaan pada KPK. Kemudian dia tidak mau KPK itu diganggu. Gitu kan? Yang ketiga, sebetulnya rakyat juga mencintai polisi. Ya. Kenapa? Dia tidak rela polisi dipimpin oleh orang-orang yang bodong gitu kira-kira. Yang bodoh. Mbak Siti Zuro. Ya, jadi sejarah kita terulang ya. Ini artinya bahwa sebetulnya penegakan hukum kita jalan di tempat. Pemilu kalau kita artikan, terjemahkan sebagai cara kita untuk mengoreksi apa yang sudah terjadi dengan pemerintahan yang lalu, mestinya ada itikat atau tekad yang luar biasa untuk memperbaiki. Oleh karena itu Pak Jokowi menang. Beliau mendukung tadi kan. Lah menang itu dengan satu harapan yang luar biasa mulia menurut saya. Bagaimana pendukung-pendukung meminta rakyat Indonesia lah ya sekarang ini meminta Pak Jokowi mampu menghadirkan perubahan itu. Nomor 1 adalah supremasi hukum. Penegakan hukum itu. Iya, Pak Jokowi sendiri sudah membuat pernyataan pers bukan bahwa ya sudah penegakan hukum dijalankan secara objektif. Jangan terjadi gesekan di. Saya terus terang saya kecewa sekali ya. Karena bahkan dibandingkan dengan Presiden SBY, di sini Presiden SBY jauh lebih berpihak. Iya. Ya karena Mas Bambang ada di sana. Saya yang di luar boleh ya? Iya, silakan. Nggak tahu dong, tetapi saya tidak tahu presiden harus mengatakan apa dan harus mengambil keputusan apa. Yang jelas banyak pihak tidak puas. Itu betul. Saya terus terang saya juga tidak tahu seperti apa. Tetapi memang problemnya kan memang dimulai dari presiden. Yeah. Andai kata BG tidak dicalonkan ke DPR oleh presiden, kejadian seperti sekarang ini sama sekali tidak ada. Jawabannya gampang. Presiden katakannya tarik pencalonannya. Selesai masalahnya. Masalahnya kan sudah jalan. Kan sudah jalan. Artinya sudah dicalonkan. Kita bayangkan di polisi. Kalau jelas dari polisi bilang, BG nggak jadi Kapolri, pasti kebanyakan berubah sikap di dalam itu. Oke, begitu. Mereka kan di dalam pengen naik pangkat, pengen cocok dengan Kapolri yang baru. Kalau dia lihat, ternyata ini kalah, udah selesai. Cuma ceritanya kan Jokowi tidak sendirian mengajukan itu ke sana. Cuma Mbak Siti Zuro, saya tidak bayangkan Pak Jokowi akan mengatakan yang lain pada saat awal-awal pernyataan pers gitu. Jadi yang tertangkap oleh publik itu sebetulnya adalah Pak Jokowi terlalu momong kekuatan-kekuatan politik, khususnya kekuatan pendukung utamanya. Jadi dimomong betul gitu ya. Bahasa Jawa itu momong itu adalah look after mungkin ya. Gitu. Jadi betul-betul menjaga dan sebagainya. Baru ketika masyarakat bergerak bangkit gitu ya, tidak terima, tidak bisa gitu ya. Pak Jokowi wake up. Mana leadership Pak Jokowi kan gitu. Lah di situ dia menunda. Di situ leadershipnya ngomong. Jadi kita lihat bagaimana sekarang suasana di KPK karena dukungan terhadap KPK begitu besar dan sampai malam sekalipun sekarang masih ramai. Mau tunggu sampai Pak BW keluar, Mas Bambang? Saya kira janjinya kan PLT Kapolri janji di depan presiden bahwa akan tidak ditahan. Tidak ditahan. Tetapi jangan salah loh, sebelumnya Pak PLT Kapolri ini sudah janji habis sholat Jumat akan dilepas. Ternyata Mas Bambang malam juga habis sholat Jumat, Mas Bambang. Jadi tapi sekarang 24 jam. 24 jam akan bertahan di KPK begitu ya? Ya. Dan memang suasananya riuh.
Karena ada kekhawatiran Ada kekhawatiran? bahwa polisi akan menggunakan momen ini, bukan polisi semua nih, oknum polisi yang korup akan menggunakan kesempatan ini untuk menggerebek gedung KPK dan mengambil dokumen koruptor yang diambil. Nah, itu hilang, itu yang bahaya. Jadi yang harus tahu kita di sana jaga. tahu Pak Bibit. Ini momen seperti krusial itu. ya. Kemungkinan kecil, Pak. Artinya dokumen-dokumen itu tidak berada di tempat pimpinan KPK, Pak. Adanya sebentar aja di situ, terus geser ke yang masing-masing. Gitu. Enggak, tapi kalau digerebek gedungnya semua, gedungnya. ya, bisa diambil. Diusir orang. Dan polisi kan tahu di mana tempat dokumen-dokumen itu. Coba dalam pandangan Pak Bibit ini, zaman Pak Bibit tidak ada demo sampai sebesar ini ya, kalau tidak saya. Tidak sampai kemudian menginap rame-rame gitu. Ada menginap ya? juga, 40 hari nginep di sana. Oke. Saya datang jam 2 pagi waktu itu udah penuh KPK. Penuh. Dan kemudian bagaimana kita mendorong mereka untuk keluar dari KPK itu juga sulit juga, Mbak. Saya yang melawan. Ini kan yang membela saya bilang. Kenapa kalian enak aja mendorong-dorong, saya bilang. Gitu. Antara lain. Jadi memang betul-betul masyarakat itu mengharapkan KPK itu jangan diganggu. Iya, kalau lihat spanduknya tulisannya Save KPK, begitu ya? Iya. Semua yang ada di situ merasa KPK Itu sangat sudah terancam. begini, kalau KPK itu right or wrong, KPK is right, always right. Dan Kira-kira KPK begitu. memang pantas dapat penghargaan seperti itu. Karena terukur dalam pelaksanaan. Saya mau bertanya sebenarnya. Pak Bibit. nyaris tidak akan salah begitu. Saya sebetulnya bertanya, saya bukan orang yang ini ya. Saya ingin mengatakan kesan saya gitu sebagai jurnalis. Ini ada ketidakdewasaan dalam dua institusi. Antara dua lembaga gitu. Iya, Bang. karena problemnya adalah kenapa BG tidak ditetapkan jauh sebelumnya jadi tersangka dan pas ketika Jokowi mengajukannya sebagai calon. Sekarang problemnya terbalik lagi dari polisi. Kenapa sekarang BW ditangkap justru ketika BG jadi tersangka? Bagi saya sebagai rakyat jelata, saya merasa ada sesuatu yang tidak dewasa. Dua itu lembaga, pikiran saya ya. Dua lembaga mengatakan itu sudah sesuai dengan Dua-duanya jalur hukum, menggunakan tetapi aturan. orang berpandangan bisa. Setidak-tidaknya saya. Mbak. Iya, jadi memang saya setuju ada profesionalitas dari masing-masing institusi dan netralitas secara politik ya, harus netral. Untuk profesional itu wajib netral, jadi tidak ada partisanship, tarikan-tarikan politik. Bolehlah kita memiliki banyak partai, sistem multipartai. Tapi bukan berarti lalu birokrasi kita, pemerintah kita bisa diacak-acak begitu saja. Pak Bibit, jadi kesan, memang ya tidak boleh diacak-acak, betul. Pak Bibit, kesan kemudian pertempuran gitu antara KPK dengan Polri itu begitu kuat di masyarakat kan? Ya, kemungkinan seperti itu ya pandangan Memang masyarakat. begitu atau kemungkinan seperti itu? Artinya zaman Pak Bibit dulu? Kalau zaman saya lain lagi gitu. Oh. Betul-betul ada Sedikit lah ya. Jangan lupa waktu Jokowi mau menyusun kabinet, kan waktu itu Pak BG juga mau dijadiin salah satu menteri. Tapi karena minta data KPK, dia dapat stabilo merah. Dan sudah disampaikan oleh KPK, yang merah itu kira-kira nggak sampai 4 bulan akan jadi tersangka. Oke, ya. Nah yang kedua, tadi Kompolnas itu sebelum menteri yang baru, Kompolnas itu punya standar. Kalau menyalonkan Kapolri, minta diperiksa di KPK, di PPATK, dan Komnas HAM. Ini tiba-tiba enggak, dan cepat sekali mencalonkannya gitu loh. Jadi kelihatannya justru memang ingin menghindar. Jadi itu yang membuat kesan tidak netral gitu ya. Dan sekarang bayangkan kalau kita jadi KPK, tahu-tahu udah jadi calon Kapolri. Nanti kalau nangkep Kapolri gimana? Kan lebih baik diselamatkan. Oke, kalau begitu kita akan jeda sejenak ya. Kita akan kembali sesaat lagi untuk Anda.